ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Pada bacaan wa minan nasi, ya, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu huruf alif dan lam yang ditulis tapi tidak dibaca sehingga langsung kepada huruf nun tasydid. Kemudian pada lafal nunnya di sini ada bacaan gunnah, yaitu nun yang berharakat tasydid. Maka cara membacanya yaitu suara nunnya atau suara an-nya ditahan. Wa minan, sepanjang 2 harokat. Kita menahannya atau kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Sehingga wa minan na, wa minan na. Nah, kemudian pada lafal na di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif. Maka kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i terjadi apabila ada fathah bertemu alif, ada kasrah bertemu dengan ya sukun, ada dhamma bertemu dengan waw. Maka ketika kita mendapati 3 kondisi ini, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian may yaqulu mayya. Nah, di sini ada nun sukun, nun yang tidak berharokat bertemu dengan huruf ya. Maka ya ini termasuk daripada huruf idgham bi gunnah, maka kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Maka cara membacanya yaitu nunnya dimasukkan kepada huruf ya, ya, sehingga langsung kepada huruf ya dan ditahan suara gunnahnya. Mayya, mayya. Nah, ini juga kita namakan dengan idgham naqis. Kita ulangi. Mayyaqulu. Kemudian pada lafal ku, kembali lagi kita mendapati ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat ditandai dengan adanya dhammah bertemu dengan waw sukun. Amanna. Maaf, ini kami salah. Harusnya di sini bukan mad tabi'i, ini garis yang sini salah. Ini amanna pada lafal a itu mad badal, kita namakan dengan mad badal, yaitu panjangnya 2 harokat sebagaimana mad mad tabi'i, yaitu adanya adanya hamzah bertemu dengan huruf mad setelahnya, maka itu kita namakan dengan bacaan mad badal. Di sini ada hamzah datang setelahnya huruf alif, maka kita namakan dengan mad badal. Amanna, di sini ada bacaan gunnah, yaitu suara nunnya kita tahan dulu. Suara n-nya aman sepanjang berapa harokat? 2 harokat, maka kita namakan dengan gunnah sebagaimana disampaikan Imam Az-Zamjuri, ya, di dalam matan Tuhfatul Atfal. Maaf, Imam Al-Jamzuri, maaf kebalik kami, Al-Jamzuri di dalam matan Tuhfatul Atfal, yaitu wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah ketika huruf nun itu dan mim itu bertasydid. Nah, ada kembali lagi mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, adanya fathah bertemu alif 2 harokat mad tabi'i. Amanna billah, jangan dibaca billah, ya. Setiap lafal Allah bila didahului dengan huruf berharakat kasrah, maka dinamakan dengan lam tarqiq, yaitu lam yang lam tipis, tidak dibaca dengan lam tebal. Sehingga di sini bukan lagi billah tapi billahi. Kemudian lafal la tipis. Kemudian untuk la itu panjang 2 harakat, dinamakan dengan mad tabi'i karena ada mad tabi'iynya setiap lafal Allah. Amanna billahi. Kemudian wabil yaumil akhir. Di sini ada wabil. Nah, ini tidak ada idgham bi gunnah,
yaitu wabil yaumil akhir, yaitu di sini ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam yang ditulis dan dibaca wabil sehingga jelas. Kemudian yaumil akhir. Nah, di sini kembali lagi pada lafal yaumi, yaitu adanya bacaan lin, ada huruf bacaan lin, bacaan huruf lin, yaitu yaumi, ya, bacaan yang lembut. Kemudian al-akhiri, maaf, ini juga bukan mad tabi'i, harusnya mad badal kembali, yaitu adanya hamzah datang setelahnya huruf alif atau huruf mad, maka dinamakan dengan mad badal, panjangnya 2 harokat. Wabil yaumil akhiri, jadinya tipis. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian wa ma, di sini ada bacaan mim berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Hum bimu'minin, ada mim mati bertemu ba, maka kita namakan dengan ikhfa syafawi, yaitu mimnya ditahan dulu, suara mimnya ditahan gunnahnya, maka dinamakan ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan dengan syafawi? Yaitu karena huruf mim ini berkenaan dengan makhraj daripada huruf syafah, ya, makhraj yang kita keluarkan dari syafah kita, dari bibir kita, sehingga ketika melafalkan mimnya agak dirapatkan, wa ma hum, tapi tidak serapat mim ketemu mim. Wa ma hum bimu'minin, panjangnya berapa? 2 harokat kita tahannya. Kemudian pada lafal bimu, di sini ada hamzah sukun, maka ini kita hamzah itu punya sifat namanya sifat jahar dan sifat syiddahnya, sehingga ketika kita melafalkannya itu hendaknya kita tahan. Kita tahan. Ya, kita tahan apanya? Ya, betul, kita tahan, yaitu kita tahan suara dan nafas kita. Bimu, a, i, u, maka bimu, hati-hati jangan semuanya terbaca dengan ain, jangan bimu'minin, tapi dia bimu'minin. Kemudian pada lafal nin, ini ada bacaan, yaitu kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu mad yang kita panjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Mad arid disukun terjadi ketika akhir waqaf, ya, kita ke akhir waqaf bacaan, sebelum huruf akhirnya ada huruf mad. Di sini huruf madnya berupa ya dan huruf akhirnya berupa nun yang kita matikan, disebabkan sukun yang muncul karena waqaf. Kita ulangi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terlanjut. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Maka pada bacaan yukhadi'una, di sini ada kha yang tebal isti'la, huruf kha termasuk isti'la. Maka ini enggak ada, ya, tidak ada, ini salah dalam pengeditan. Kha-nya panjang 2 harokat, yaitu kha adanya fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian yukhadi'una, sama pada lafal au, di sini ada mad tabi'i kembali. Kemudian yukhadi'una Allah. Nah, hati-hati dalam pelafalan, biasanya lafal Allah itu tidak huruf sebelumnya, yaitu huruf na tipis, jangan dibaca dengan nallah, tapi nanya tipis. Yukhadi'una Allah, nallah, na tipis, baru Allah yang tebal, nallah. Kemudian pada lafal Allah ada mad tabi'i juga, yaitu panjangnya 2 harokat pada lafal Allah-nya. Kemudian walladzina, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf lam yang berharokat tasydid.
walladzina. Di sini ada kembali lagi, yaitu pada lafal alladzina. Di sini ada ya sukun didahului dengan kasrah, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal amanu, ini sebenarnya bukan mad tabi'i ya. Ini mungkin ya kami salah, yaitu adanya mad badal. Mad badal, yaitu adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad setelahnya. Maka apabila kita mendapati dalam bacaan Quran kita ada al hamzah ketemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat. Kemudian amanu, amanu. Kemudian nu ada mad tabi'i kembali, yaitu amanu, lafal mad tabi'i. Kemudian wama ada mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Wama yakhda'una, kha tidak boleh yakhda'una, tapi dia wama yakhda'una. Kemudian pada lafal la'u ada mad tabi'i, panjangnya yaitu 2 harakat, ditandai dengan dhammah bertemu dengan waw sukun. Illa anfusahum. Di lafal illa di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Kalau tadi itu hamzahnya bertemu dengan huruf mad, tapi kalau di depan huruf madnya di depan, maka dia ada 2 kondisi. Yang pertama mad jaiz munfasil, kalau dia hamzahnya di sini terpisah dengan kata illa. Kalau dia dalam satu kata dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka kita ulang. Illa, panjangnya berapa harokat? Di sini panjangnya yaitu 4 harokat. Illa anfusahum. Kemudian pada lafal anfusahum, yaitu di sini ada bacaan ikhfa, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan fa. Cara membacanya yaitu nunnya disamarkan kepada huruf fa, seperti itu sambil ditahan gunnahnya. Illa anfusahum. Kemudian pada lafal mim ketemu waw, yaitu idhar syafawi, suara mimnya tidak boleh ditahan. Wama, yaitu mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Yash'urun, ini shin, jangan yas'urun, nanti maknanya berubah, dia harus pakai shin. Yash'urun. Kemudian pada lafaz ru tebal, ro tebal, yaitu disandai dengan ro yang berharakat dhammah. Kemudian pada lafaz run ada mad arid disukun, yaitu panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan juga boleh 6 harakat. Kita lanjutkan. Kita ulang dulu sebelum kita lanjutkan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kemudian في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Pada bacaan fi qulubihim, pada lafal fi yaitu ada kasrah bertemu ya sukun, maka kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian qulu ada dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat juga. Kemudian yaitu dinamakan kedua-duanya mad tabi'i. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim, ini kita namakan dengan idgham mimi. Yaitu idgham yang kedua hurufnya mirip, sama, bukan lagi mirip tapi sama. Yaitu adanya mim mati bertemu mim. Caranya adalah kita memasukkan mim yang pertama kepada yang kedua dan ditahan suaranya. Fi qulubihim maradun faradu. Don, di dun ketemu dengan fa, yaitu bacaan ikhfa. Maka caranya bagaimana? Cara membacanya yaitu suara bunnya ke fa. Maradun fa, seakan-akan kita langsung melafalkan huruf fa. Kemudian fazadahumullahu marada. Za ada fathah ketemu alif, kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? 2 harakat. Fazadahumullahu, pada lafal Allah kembali mad tabi'i. Dan di sini Allahnya tebal.
Maradha. Kalau kita wakaf di sini, maka kita namakan dengan bacaan mad iwad. Yaitu apa itu mad iwad? Mad iwad yaitu terjadi ketika adanya huruf yang berharokat fathatain bertemu dengan huruf akhir di akhir bacaan kita. Maka ini berubah menjadi panjang, bukan lagi maradhan tapi menjadi maradha sebagaimana mad tabi'i. Dan itu ketika kita wakaf. Kalau kita lanjut misalkan fazadahumullahu maradan wa lahum. Nah, di sini ada tanwin ketemu waw, maka kita namakan dengan hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Yaitu adanya tanwin in-un bertemu dengan huruf waw. Caranya adalah masukkan tanwin di huruf dhan ke huruf waw sambil ditahan suara wawnya. Maradan wa sambil masih menyesuaikan suara gunnahnya karena di sini idghamnya idgham naqis. Kemudian walahum azabun anim. Pada lafal aza di sini hati-hati dalam pelafalan zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Tidak boleh aza. Nah, karena di sini beda makhraj dan beda suara. Dan nanti bisa merubah makna ketika dibaca dengan zai. Di sini zal kecil, aza za ya, tidak boleh aza. Za yaitu adanya fathah bertemu alif. Walahum azza, nah, gitu. Kemudian bun alim, nah, di sini ada dhammatain bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan izhar halqi. Caranya adalah membacanya suara tanwinnya jelas, yaitu bun ketemu alif tidak boleh, azabun alim tidak boleh, tapi langsung saja jelas dan tidak ditahan. Alimum, nah, di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu pada lafal li ada mad tabi'i. Ya, ada mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat, yaitu adanya kasrah ketemu dengan huruf ya. Kemudian alimum bima. Di sini asalnya alimun gitu ya. Tapi karena dia ketemu dengan ba, maka dia digantikan. Sehingga di sini di rasamnya ditulis dengan seperti ini. Ini dhamma ketemu dengan mim. Nah, mim yang ini yang kita baca, maka bukan langsung masukkan. Ibaratnya mimnya mati. Alimum. Sambil ditahan suara mimnya karena di sini bacaan iqlab. Iqlab yaitu membalikkan ya, membalikkan suara mim, membalikkan suara nun menjadi suara mim. Alimum bima sambil ditahan 2 harakat. Kemudian ma ada mad tabi'i fathah bertemu alif, ka mad tabi'i lagi yaitu fathah bertemu alif, nu mad tabi'i bertemu alif, dan alifnya di sini tidak dhamma bertemu waw. Nu ada dhamma bertemu waw. Alifnya dianggap tidak ada karena di sini ada lambang sifar mustadi di atas huruf alif. Karena alif yang di sini hanya menunjukkan aliful jam'i. Alif yang menunjukkan banyak. Yakdzibun. Nah, kaf ada sedikit ya sifat hamzah. Yakdzibun, tapi tidak boleh putus, tidak boleh yakdzibun, enggak, tapi dia langsung ya yakdzibun. Nah, seperti itu. Hati-hati dalam lafal zal, jangan zibun tapi zi. Ujung lidah menempel dengan gigi seri atas kita. Atau kalau bisa kita gigit sedikit. Yakdzibun. Kemudian lafal bun ada bacaan mad arid lisukun, yaitu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Tapi asalnya kita mengambil yang 4 harokat. Karena tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.